Terus akhirnya pengen nanya sedikit, anak Koko dan Cici pun melihat perubahan itu, mereka bagaimana pemulihan dengan mereka? Sandy mungkin? Saya itu dari kecil, dari anak-anak masih kecil tuh saya nggak peduli sebetulnya dengan mereka. Nggak peduli. Saya gendong anak aja nggak pernah, Vin. Jadi saat itu memang masa-masa yang saya nggak peduli gitu sama mereka. Mungkin pedulinya hanya sama diri saya sendiri gitu ya. Berikutnya memang anak-anak mungkin punya trauma-trauma juga. Cuman sekarang sih memang saya jadinya jadi kangen anak. Sayang banget sama anak, sama keluarga ini. Memang berubah sih ke situ. Anak-anak ya jadi mungkin saya jadi suka peluk anak, suka main sama anak, ngobrol sama dia gitu. Perubahannya mungkin itu ya. Iya. Gitu. Wow. Kapan-kapan mau tanya anak saya. Kerasa banget sih, buat mereka pasti kerasa banget. Maksudnya dari suasana rumah yang Iya. mengerikan lah. Buat gua itu mengerikan sih. Kita tuh kalau ribut tuh bisa tengah malam, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat gitu loh. Dave lagi tidur bisa kebangun gara-gara maminya heboh bawa koper keluar, pergi dari rumah. Oh, wow. Itu tuh Sandy tiba-tiba gebuk apa gitu kan, pasti ada dramanya banyak banget gitu. Jadi buat dia ya mungkin baru bisa ngerasain punya keluarga yang benar tuh ya setelah kita pulih ini sih. Ya, ya. Dan kalau memang kalau kita ingat janji nikah kita, ya di situ bisa didalemin lebih dalam lagi sih, bahwa kita akan mengasihi pasangan kita walaupun dia bagaimana, walaupun dia nggak setia, walaupun dia begini, walaupun dia begitu gitu ya. Ya. Yeah. Karena dia teman pewaris kasih karunia. Wow, nempel ya, Firman nempel nih sekarang nih. Luar biasa. Buat gue sih capek banget lah waktu kita cuma sekedar pelayanan, tapi sebenarnya dalamnya kita nggak ada isinya. Intinya apa ya, kalau banyak kan yang nanya apa yang bikin berubah, ya udah kita dua-duanya mau belajar untuk jadi pelaku firman. Sesimpel itu. That's good. Tuhan ngomong apa, Tuhan ingetin apa, lakuin. Ingetin apa, lakuin tanpa banyak mikir, lakuin. Itu aja modalnya. Yeah. Kadang kita dengan nanti gue lakuin keenakan dia, gitu kan? Biasanya kadang gitu kan? Sering banget gitu. Iya, kan? sering banget kan. Nah, tapi gue cuman patokannya kita berdua itu. Jadinya Wow. sumber kebahagiaan gue udah gue riset juga, bukan dia lagi. Tapi gue tahu yang bisa muasin hati gue, yang bisa muasin hidup gue adalah cuman Tuhan gitu. Di situ sih, gitu. Waktu senternya berubah, waktu fokusnya berubah, cara pandang kita juga berubah, gitu. That's so good. Gitu sih. Oke. Coba dong pengen nanya jawaban-jawaban yang konkret. Kan tadi problem-problemnya soal Cidebi katanya kurang bisa bekerja sama dalam hal ya tadilah detail dan sebagainya ya. Apakah setelah proses waktu itu, nanti Cici juga jawab ya, perubahannya Ko Sandy yang soal kasar dan sebagainya. Apakah setelah momen perubahan ketika senternya jadi Tuhan, apa yang Ko Sandy rasakan tentang hal tas tadi itu? Lupaannya dia dan lain-lain ya masih ada juga. Cuman saya mungkin menanggapinya dengan cara yang berbeda. Mungkin saya menjadi pengingat buat dia dan lain-lain gitu. Jadi itunya sih tetap akan ada, nggak akan berubah segitunya. Karena kan itu kan proses buat saya. Ya. Iya. Cuman cara kita merespon saat itu datang bagaimana? Itu yang akan mempengaruhi ya. Tapi apakah melihat progres perbaikan dari seorang Cidebi dalam hal itu? Oh sangat. Oh itu yang penting nih. Ada perbaikan sangat ya. Sangat. Wow. That's good. Kalau dari Cici gimana? Apakah ada progres dari Ko Sandy tentang sikapnya yang tadinya kasar mungkin dan sebagainya setelah ada momen ini? Banget sih, maksudnya gue tuh bahasa kasih gue kan apa ya, gift, sentuhan gitu. Dan gue melihat waktu dulu kayaknya gue kayak ngemis banget deh untuk dia melakukan itu tuh, ngemis gitu sampai gue merasa nggak berharga gitu loh. Keberhargaan diri gue tuh abis lah waktu dulu, karena gue mikir gila ya, mau disentuh aja kayaknya gue harus ngemis-ngemis gitu.
Tapi apa ya, gue tahu bahwa saat ini dia dan gue gitu, kita saling benar-benar berusaha untuk mengisi tangki cintanya kita gitu. Maksudnya dengan saling mengenali bahasa kasih dan lain-lain gitu loh. Misalnya saya tahu gue tuh butuh sentuhan, dan gue tahu dia butuh quality time, gitu loh. Yang kayak gitu-gitu sih. Dan gue melihat apa ya, yang soal gift ya, awal PDKT aja tuh suka ngasih. Sisanya kayaknya ini gue ulang tahun kok nggak dikasih apa-apa. Intinya nggak ada ini orang tuh sayang apa enggak sih gitu loh. Itu tuh tanda tanya terus kan gitu loh. Nah, cuman kalau sekarang gue lihat lah usaha dia bagaimana dia ingin mengekspresikan cintanya lewat bahasa kasih yang bisa nyampe ke gue gitu loh. Romantic dinner, dia buang jauh-jauh itu, Vin, gitu loh. Lagi zaman dulu mah nggak ada, karena dia merasa nge-treat cewek kayak gitu mah udah lewat masa gue gitu loh. Jadi gue tuh kebagian yang udah nggak ada gitu-gitu gitu loh. Waktu awal pemulihan ya gitu, ya gue kaget banget sih waktu itu dia benar-benar gue ulang tahun dia bikin setup romantic dinner dan bikin video segala macam. Gue mikir ini orang kayak bukan dia banget ya gitu sih. Wow. Kita bisa lihat lah usahanya benar-benar waktu ada kasih Tuhan di dalam kita tuh kita akan mengusahakan yang bikin pasangan kita seneng kok. That's so good. Gitu. Wow. Tapi sampai sekarang kita masih mengerjakan pernikahan ini. Iya. Jadi secara rutin kita juga ada waktu-waktu untuk berdua. Gitu. Jadi pernikahan tuh selalu apa ya, bukan otomatis lu begitu pulih ya udah beres gitu, enggak gitu loh. Tapi lu harus kerjain gitu loh, dengan sadar lu masukin agenda lu gitu loh. Intinya bahwa kita butuh waktu gitu loh untuk nge-recharge, untuk tiap malam butuh waktu berdua untuk ngobrol. Kita akan sempetin itu gitu loh. Karena kalau yang gue belajar ya, maksudnya 3 hal yang biasanya jadi masalah dalam pernikahan. Pertama komunikasi, gitu kan. Yang kedua duit, keuangan kan, yang biasanya jadi masalah. Yang ketiga seks, gitu loh. Nah, apakah coba dicek aja gitu loh, maksudnya apakah dalam hal-hal ini kita bermasalah nggak, gitu loh. Kalau salah satu pilar bermasalah, biasanya bermasalah tuh pernikahannya, gitu loh. Nah, makanya kita benar-benar apa ya, dengan sengaja ingin memastikan semuanya itu sehat gitu. Terutama komunikasi. Kalau komunikasi mampat udah deh buyar kan. Ya itu yang kita alamin belasan tahun gitu loh. Sebenarnya. Gitu. That's so good. Jadi kalau yang gue tangkap emang sampai hari ini terus berprogres. Ketika fokusnya Tuhan, malah Ko Sandi malah bisa bikinin romantic dinner gitu ya. Yang dulu nggak pernah. Cici juga berusaha menjadi lebih detail untuk dalam pekerjaan. Jadi malah ingin memenuhi masing-masing kebutuhannya ya. Wow, oke. Sekarang pertanyaan lagi nih. Dalam 5 tahun terakhir pernikahan ini, kalau boleh kasih skor. Pertanyaan yang sama ya? Pertanyaan yang sama. Kalau boleh kasih skor 5 tahun pernikahan terakhir 1-10, berapa skor yang akan diberikan? 10. Wow. 9 ya. 10 kan milik Tuhan. Kita masih berproses, jadi 9 aja kayaknya ya. Oh, wow. Ya terserah Ko Sandi boleh memberikan jawaban. Wow, jawabannya sangat bagus. 9 ya. Tadinya saya ingat loh, Ko Sandi jawab 3 loh tadi. Naiknya 3 kali lipat loh kok. 9 ya. Kalau Cici berapa, Ci? Gue 9 juga loh, Vin. Wow. Orang mungkin masih berpikir ya, kayak tadi malam gue iseng tuh di IG story kan. Maksudnya berapa sih kalian nebaknya? Ada yang nebak 6, ada yang 8, ada yang sama-sama 10. Cuman gue mikir gini, orang mungkin nggak tahu betapa gue tuh bersyukur banget sekarang dengan kondisi sekarang, dan gue bener-bener nggak usah ada pura-pura lah gitu. Maksudnya orang mau lihat aslinya kita ya gini gitu loh. Maksudnya kita nggak pengen mengejar status apapun gitu dengan mungkin dulu pelayanan di gereja dan lu harus terlihat oke. Berapa banyak hamba Tuhan yang merasa terbebani dengan itu gitu loh. Gue cuma mikir kita being real aja yuk, maksudnya ya inilah kita, inilah dengan segala kekurangan kita gitu loh. Tapi
Dan gue tahu bahwa gue happy banget sekarang, gila. Gue nggak pernah kebayang gue ada titik gini, Vin, gitu loh. Wow. Dan gimana kita komunikasi, banyak banget yang nggak penting kita komunikasiin kan sekarang gitu loh. Dan mungkin orang melihatnya dia nggak lucu, buat gue dia lucu banget tau. Maksudnya yang mungkin dia hanya memperlihatkan kelucuannya hanya orang-orang tertentu doang gitu. Dan gue tahu bahwa gue happy dengan hidup gue sekarang gitu. Wow, oke. Gue jadi pengen nanya nih ke Ko Sandi, Ci. Siap. Yang tadi tentang 50% cinta memutuskan menikah. Nah, setelah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan di tahun ke-12, 13 dan sampai sekarang, jadi pengen nanya, kira-kira sekarang berapa persen nih cintanya Ko Sandi ke Cici? Full 100%. Full 100%. Ya. Cuman itu jadi dari awal waktu saya menikah kan saya nggak tahu tuh apa artinya cinta, sayang atau apalah gitu ya. Saya udah flat aja sebetulnya. Okay. Cuman waktu saya dipulihkan, saya merasa jatuh cinta di tahun ke-13. Jadi ini pasti Tuhan banget. Pasti Tuhan. Ini pasti karya Tuhan banget gitu. Saya bisa muncul cinta di tahun ke-13 itu. Kalau mau juga tahun pertama muncul terus berangsur turun kan. Kalau ini muncul di tahun ke-13. Jadi ini Tuhan banget menurut saya. Wow. Wow, malah justru waktu awal flat ya. Iya. Karena dengan saya jatuh cinta, saya jadi mau melayani pasangan. Bukannya menuntut untuk dilayani. Kita akan memberikan diri untuk melayani apa yang kita cintai. Iya. Wow. Sampai cinta pun, pengertian cinta pun jadi ini ya, dibaharui kembali ya. Iya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, gue jadi pengen nanya pertanyaan yang sedikit ini nih, sedikit sering dibahas. Kan mungkin kayak sekarang kita juga banyak dengar ya cerita-cerita yang tadinya jadi menjadi message ya, seperti cerita Koko dan Cici ini kan, yang tadinya mungkin diawali dengan berantakan akhirnya bisa menjadi baik. Nah, kalau gitu boleh dong kita punya pikiran, ya udah deh kalau sekarang kita let's say pacaran ternyata udah banyak beda, udah banyak apa, nanti juga kan bisa Tuhan baikin. Single nih mau mutusin pacar, sama dia aja lah, beda-beda prinsip dikit nggak apa-apa, ntar juga kan Tuhan bisa ya kayak gini. Mon. Punya nggak tanggapan Ci dan Koko tentang hal ini? Kamu aja deh. Kalau yang masih pacaran dan sudah kelihatan berbeda di depan, saran saya sih ngapain dilanjutin? Wow. Ya karena pernikahan untuk orang dewasa, ya pernikahan juga ikut aturan mainnya Tuhan. Bisa ikut nggak dengan aturan mainnya Tuhan? Karena ini idenya Tuhan. Jadi pakailah caranya Tuhan untuk menjalani pernikahan, ya kan? Nah, mau nggak ke situ? Atau tetap mempertahankan apa yang kita pengen, kita yang sendiri pengen. Gitu. Jadi telitilah di depan sih. Telitilah di depan ya. Iya, untuk melanjutkan pernikahan, karena pernikahan ini seumur hidup, ya kan? Dan jangan berusaha untuk mengubah pasanganmu. Jangan berusaha untuk mengubah pasangan ya. Iya, karena nanti akan kecewa. Karena di pernikahan mungkin dia akan lebih buruk dari keadaan yang sekarang. Iya. Gitu kan? Terus kalau misalnya dibilang bahwa kan nanti ada kasih karunia. Iya. Kami mengalami kasih karunia itu di tahun ke-13. Tapi selama itu apakah kalian akan bisa bertahan untuk menunggu waktu itu? Dan mungkin nggak 13, nanti kalau 20, 25. Iya benar. Kita nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu ya. Apakah mau gitu loh, menderita cukup selama itu? Apakah kita punya daya tahan segitunya? Iya. Gitu. Sampai kasih karunia itu datang. Wow, oke. Let's go. Cidebi ada yang mau nambahin mungkin? Mirip sih. Mirip ya. Kalau menurut saya terlalu gambling lah. Kalau misalnya memang udah jelas-jelas secara prinsip kita udah berbeda. Kalau saran saya buat yang memang lagi nyari ya, kita punya kriteria dulu dong. Kita mau nyari yang seperti apa. Dulu saya blur lah, termasuk yang memang buram kayaknya gitu. Maksudnya bayangan saya orang yang sudah melayani adalah cukup gitu. Intinya ternyata
kalau memang kriteria kita adalah takut Tuhan misalnya, bagaimana kita mendefinisikan seseorang takut Tuhan? Kita gali lagi itu, gitu loh. Lewat apa kamu menilai pasanganmu takut Tuhan? Lewat dia pelayanan? Kan enggak, ya kan? Tapi justru kita lihat dari kesehariannya, bagaimana dia menanggapi masalah, bagaimana dia dengar firman dan mau berubah, merespon firman Tuhan dengan action yang dia nyatakan sehari-harinya kan, gitu loh. Nah itunya sih yang kalau menurut saya punyain dulu prinsipnya, mana yang nggak boleh ditawar waktu kita nyari pasangan, gitu loh. Itu harus ada lah, kriteria itu harus ada, gitu loh. Gitu. Jadi kalau buat saya, kalau memang itunya aja udah nggak ada, tapi kita bermimpi kita punya keluarga yang takut Tuhan, gimana yang nggak nyambung kan jadinya, gitu loh. Jadi sinkronkanlah itu sih. That's good. Jadi teman-teman, menurut gue fair banget sih, bahwa walaupun pengalamannya menemukan kasih karunia, tapi kita nggak bisa mengacukan pengalaman ini jadi kebenaran. Tetap balik ke kebenaran dan balik miliki kriteria itu, dan kriteria yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau tadi Ko Sandi bilang ya, jelas, fair banget ya. Walaupun mereka pada saat awalnya tadi karena bisnis bareng, karena disuruh, tapi menurut gua thank you nih untuk arahan yang cukup fair. Dan teman-teman yang udah dengar video ini berarti nggak kebetulan, jangan suka menyalahkan menyalahkan pesan ini menjadi sebuah excuse ya. Justru di akhir sudah ditambahkan oleh narasumber kita. Oke, terakhir. Apa nih? Boleh nggak Cici dan Koko kasih tips buat yang single, yang lagi membangun relationship, dan juga yang lagi membangun pernikahan seperti saya? Sedikit aja tips-tips dari Ci Debbie dan Ko Sandi. Silakan, siapa yang mau duluan? Sedikit-sedikit aja ya? Iya. Kalau yang single buat saya jangan kecepetan sih. Maksudnya misalnya yang lagi mau pacaran nih ya, kalau misalnya masih belasan tahun, udahlah main-main dulu lah. Lihat dulu dunia gitu loh, maksudnya kalau kayak saya ngerasanya saya langsung kotakin kan, maksudnya udah langsung punya pacar gitu. Buat saya kemudaan loh, saya punya pacaran pun gitu loh. Jadi buat saya gaullah seluas mungkin, lihatlah dunia, lihatlah pria-pria di sekelilingmu, dan kalau kayak gitu bayangin kayak gitu jadi suami gue gimana gitu sih. Coba sedikit tips tentang single gimana, Sen? Tahu identitas diri kita sih. Wow. Ya, jadi saat kita tahu identitas kita, kita akan mencari pasangan yang nggak sembarangan. Iya, betul. Kita tahu That's tujuannya. That's good. Ya. That's so good. Ya. Ya. Okay. Tapi kalau misalnya buat yang udah misalnya udah 20 lebih lagi nyari, ya kalau menurut saya yang tadi sih, punyailah, memang kita jadi orang yang punya standar sih, nggak orang yang karena udah umur segini gue turunin nih standar gue gitu. Kalau menurut saya menderita banget kamu nanti gitu loh, sayang gitu waktunya, ngapain gitu. Bayangin keluarga seperti apa yang kamu mau bangun. Misalnya orang-orang terdekat kamu yang kamu jadiin contoh gitu, panutan misalnya. Saya pengen ngebangun keluarga kayak si Koko A gitu. Bukan artis siapa, karena kalau artis kan susah ya, kita nggak tahu dalamnya kan. Kalau buat saya ya gitu loh. Tapi waktu kita punya gambaran pengen membangun keluarga yang seperti itu, kita akan mulai ngelihat kan, gue harus cari pasangan yang seperti apa berarti gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya gambaran mau bangun kayak apa, ya kayak gue kan jadinya abstrak gitu. Jangan kayak pilih pasangan dulu itu. Iya. Iya. Kalau buat yang pacaran yang udah kepala mendekati 3 misalnya apa, Sen? Pacaran. Tipsnya buat yang pacaran gimana? Yang buat pacaran ya, jaga kekudusan. Yes. Ya. Terus bergaullah, cari tahulah, jangan sebanyak mungkin tentang pasangan itu. Jangan pernah eksklusif sih. Ya. Kalau menurut gua pacaran tuh rugi banget kalau eksklusif. Wow. Biarkan orang lain juga menilai. Iya, gitu loh. Karena prinsip saya ya selalu ngomong sama orang-orang yang mau konseling pernikahan atau apa, dengerin orang terdekat kamu. Mereka sayang kamu kan, nggak mungkin mereka celakain kamu, gitu loh. Kalau kita konselor cuman ketemu berapa kali sih, tapi waktu
orang tua, mungkin adik kakak, teman terdekat kamu ngeliat, gila lu nggak salah lu pilih orang itu. Nah, itu udah warning loh. Jangan abaikan itu justru. Gitu. Wow, oke. Buat yang menikah? Buat yang menikah, seperti saya ini yang lagi membangun pernikahan. Prinsip kita sih tetap yang tadi sih. Siapa sumber kita sebenarnya? Sumber kebahagiaan, sumber hidup kita. Menurut gue sepulih-pulihnya gue gak akan sepulih ini waktu sumbernya Sandy loh. Kebahagiaan gue taruh di Sandy gitu loh. Gue akan kecewa terus gitu. Manusia tuh mengecewakan gitu. Dan pengalaman gue jadi Kristen gitu, yang tidak mengecewakan tuh Tuhan. Gitu. Jadi waktu gue merubah mindset gue bahwa sumber kebahagiaan gue tuh cuman Tuhan gitu, sampai rasanya setiap kali masuk hadirat Tuhan, setiap kali penyembahan, dan gue merasa itu tak tergantikan banget gitu. Gitu, dan jadi gue merasa yang lain tuh apa ya, mulai mengerti sedikit demi sedikit gitu apa yang Paulus bilang, bahwa yang lain kok kayak jadi nggak penting ya gitu. Gitu sih sumbernya ya. Sumbernya kalau menurut gue salah satunya. Ko Sandi mau menambahkan? Yang tadi saya sudah bahas bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Jadi lakukan dengan cara yang Tuhan mau. Menikah, berumah tangga dengan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jadi lakukanlah itu. Oh ya, satu lagi Vin. Sebenarnya yang gue paling ingat juga, misalnya sebenarnya kita yang pasti harus sembuh secara emosi sih. Yang kita lagi bahas ya di CLC sih banyak banget tentang pengajaran tentang healthy heart dan lain-lain. Menurut gue itu bener banget sih. Gue tuh belasan tahun luka dari pacaran sampai yang gue mau ini kan, dan gue menyimpan luka itu banyak banget gitu. Gue merasa tidak berharga, gue merasa pokoknya kalau mau digambarin hati gue tuh berantakan lah gitu, dan gue akan melukai sebenarnya. Waktu gue nggak sembuh secara emosi, udah pasti gue melukai sekeliling gue gitu. Jadi menurut saya sih salah satu tipsnya, pastikan waktu kamu jadi pasangan, kamu sembuh gitu. Intinya kita sehat secara emosi. Karena kasihan pasangan kita waktu kitanya sakit gitu. Gitu sih. Very good. Lengkap sekali ya. Semoga bisa membantu sih. Iya. Oke. Kalau gitu, thank you banget buat Ko Sandi dan Ci Debbie udah membuka sedemikian buat kami semua, buat para pendengar semua, cerita hubungannya, perjalanan dari awal hingga akhir. Kita sangat diberkati, thank you so much. Sama-sama. Oke. Iya, teman-teman, itu relationship talks kita kali ini. Gue pribadi belajar banyak banget. Ya, gue pribadi terkagum-kagum dengan perjalanan hidup dari Ko Sandi dan Ci Debbie. So, that's it untuk episode kali ini. Gue Alvin. See you in the next relationship talks. Bye.